Kalian ngerasa nggak kayak Facebook tuh sekarang makin aneh deh? Kenapa aku bilang aneh? Karena sekarang video panjang, video pendek, ataupun Reels, kayaknya sekarang semuanya sudah dicampur menjadi satu. Dan kalau kamu juga menyadari hal yang sama, berarti memang ada perubahan besar yang sedang disiapkan sama Meta. Jadi gini, ke depan, semua video yang kamu upload di Facebook akan dianggap sebagai Reels. Iya, semua. Mau video pendek, video panjang, bahkan live sekalipun. Dan semuanya akan masuk ke satu sistem yang sama. Kalau dulu, kita tuh masih punya pilihan kayak upload sebagai video biasa, atau upload sebagai Reels ya kan? Dan dua-duanya punya perlakuan yang berbeda. Nah, sekarang batas itu mau dihapus. Tujuannya apa? Supaya lebih simple dan kreator nggak perlu mikir lagi, ini aku harus upload sebagai apa ya? Karena semua otomatis akan masuk ke format yang sama. Tapi di balik ini semua, ada perubahan yang lebih dalam yang belum banyak kreator tahu. Jadi sekarang itu bukan lagi soal kamu upload video panjang atau pendek, tapi soal bagaimana video kamu itu ditonton. Karena dengan sistem baru ini, konten-konten kamu akan lebih sering didorong ke orang yang belum kenal kamu. Bukan cuma ke followers kamu aja. Artinya apa? Artinya sekarang punya banyak followers itu tidak cukup. Yang lebih penting adalah apakah orang mau berhenti saat lihat video kamu atau tidak. Atau mereka langsung scroll lewat aja. Dan ini juga yang harus kamu ketahui bahwa Meta bilang ke depannya nanti tidak akan ada lagi batas durasi. Jadi semua jenis video akan tetap ada. Video pendek, video panjang, ataupun live. Tapi cara distribusinya yang akan disatukan. Jadi jangan salah paham, ini bukan berarti bahwa video panjang akan hilang, bukan. Video panjang tetap ada, tapi sekarang main di arena yang sama dengan video pendek. Dan ini efeknya besar banget. Karena sekarang semua konten bersaing di satu tempat dan juga berebut perhatian di detik pertama. Makanya kalau kamu merasa bahwa performa konten kamu berubah akhir-akhir ini bukan karena masalah kamu bikin video, tapi karena sistemnya memang lagi berubah. Dan satu hal penting lagi bahwa perubahan-perubahan ini dilakukan secara bertahap. Jadi bisa saja akun kamu belum kenal sekarang, tapi nantinya pasti akan ikut berubah. Jadi intinya sekarang Facebook lagi mengubah cara kerja video. Dari yang dulunya terpisah sekarang jadi satu sistem. Dan kalau kamu sudah paham ini dari sekarang, kamu nggak akan kaget lagi ke depannya. Malah kamu bisa lebih cepat adaptasi dibanding kreator lain. Ternyata sederhana ini pola pikir yang bisa membuat seorang konten kreator Facebook Pro cepat berkembang teman-teman. Nah ini penting untuk semua teman-teman konten kreator Facebook Pro. Apalagi yang baru bergabung di Facebook Pro menjadi seorang konten kreator, di mana ini menjadikan sebuah fondasi untuk kita menjadi seorang konten kreator. Semoga saja dengan memutuskan kita menjadi seorang konten kreator, ini akan membuka jalan untuk memperbaiki ekonomi kita teman-teman. Nah, perlu hal ini kalian simak baik-baik supaya kalian tidak gagal paham. Kalau kita ibaratkan seorang konten kreator itu adalah seorang sopir, maka akun Facebook Pro kita adalah kendaraan, dan pengikut kita adalah penumpangnya. Sementara konten-konten yang kita bagikan adalah perjalanan yang kita tawarkan kepada setiap penumpang. Makanya, setiap konten itu harus memiliki tujuan yang jelas, dan punya waktu kapan disajikannya, dan bagaimana cara menyampaikannya, supaya para penumpang mengenal ciri khas tertentu terkait dengan kendaraan, sopir, dan rute perjalanan yang ditawarkan. Kalau arahnya jelas, penumpang pun akan merasa nyaman teman-teman. Bahkan mereka ingin ikut lagi. Tapi sebaliknya, kalau arahnya tidak jelas, penumpang bisa turun di tengah jalan. Nah, makanya jadi kreator itu bukan sekedar upload, tapi bagaimana cara kita memberi nilai dan arah lewat konten yang kita bagikan. Kalau kalian sering upload tapi masih tanpa arah, sekarang saatnya ubah cara mainmu teman. Bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih.